Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang beribadah sekolah minggu di rumah. Mari kita mulai ibadah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 327, Ku Hirup Udara Pagi. Kita berdoa dulu ya. Mana dia baik? Kami mau ibadah berketiga ini berdatang kakak-kakak yang minggu dan teman-teman dimanapun berada dan lakukan firman-Mu dan anak-anak takut akan Tuhan. Berkati amin. Bye bye. Kita kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan hukum-Nya kepada kita dengan bernyanyi dengan nyanyian Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mengingat kembali apa saja perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan sampai saat ini. Mari kita memohon ampun
Dan kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil berang. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil berang. Ayat bulanan di bulan November tertulis pada Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita dengan bernyanyi God is so good. So good, He's so good to
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 79, O Yesus Tuhaki. Anak-anak sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi Anak Bijak. Halo, hai, anak Tuhan, saya anak sekolah minggu. Wah, selamat
Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu semuanya yang masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah. Masih ditemani mama papanya ya? Masih ada abangnya atau kakaknya atau opungnya? Ya, nah di hari Minggu yang berbahagia ini, tadi adik-adik sekolah minggu semuanya sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tapi Inang mau menambah semangatnya lagi nih. Kita udah lama ya nggak tepuk Yesus ya. Ayo kita tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes, yeay semuanya dengan anak-anak sekolah minggu yang di rumah ternyata masih semangat tepuk-tepuknya ya. Apalagi ini semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu. Lagunya itu loh, tanganku ada dua, kita nyanyikan, baru nanti kita berdoa dipimpin teman kita sekolah minggu. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat erat-erat, lalu aku berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang belum dapat mengikuti ibadah, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah dibuka Alkitabnya? Iya, nanti ada sekolah minggu di rumah sebelum mendengarkan khotbahnya harus membaca firman Tuhan dulu ya. Kitab Amsal itu terletak di perjanjian lama atau baru ya anak-anak sekolah minggu? Oh, di perjanjian lama. Betul sekali. Nah, nanti anak sekolah minggu lebih dahulu membaca ya. Nanti bisa dibantu oleh mama, papa, atau opung, atau abang kakaknya ya. Untuk terlebih dahulu membaca firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tahu nggak lagu Dua Jalan? Masih ingat nggak lagunya? Ayo kita nyanyi dulu ya, lagu Dua Jalan. Adik-adik sekolah minggu semuanya pintar-pintar ya, sudah menyanyi tadi ya lagu Dua Jalan. Tadi katanya apa? Di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Yang mana yang kamu pilih? Nah, kalau yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, adik-adik
sekolah minggu yang di rumah, kalau kalian ditanya mana yang kalian lebih suka, jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Oh, semuanya rata-rata memilih jalan yang lebar ya, Inang Pendeta ya. Oh, kenapa dikasih sekolah minggu? Oh iya dong Inang Pendeta, kalau jalan yang lebar kan dia ya enak ya, nggak berdesak-desakan ya, terus bebas jalannya ya kan. Dan kalau dia jalan yang sempit, aduh pasti harus sempit, terus itu pasti susah ya jalannya ya, harus pelan-pelan ya kan. Kalau mau buru-buru pasti harus pilih jalan yang lebar ya Inang Pendeta ya. Kalau jalan yang sempit nanti aduh lumayan kalau jalannya bagus ya kan. Nah kalau jalannya nggak bagus, wah harus pelan-pelan dong, lambat jadinya nyampenya ya. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya, ternyata memang kalau jalan yang lebar dan jalan yang sempit dalam lagu tadi sebenarnya itu adalah menggambarkan kalau jalan yang lebar itu pasti jalan yang bebas hambatan, tapi kalau jalan yang sempit itu pasti jalan yang penuh dengan tantangan. Nah memang di sekolah minggu dalam kehidupan kita sering sekali berhadapan dengan dua hal yang berbeda yang bisa kita temui. Misalnya nih kalau tadi jalan yang lebar dan jalan yang sempit, atau misalnya ada yang baik, ada yang buruk, atau misalnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gemuk, ada yang kurus, atau ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sombong, ada yang rendah hati ya, dan yang lain-lainnya lagi ya di sekolah minggu ya. Sudah selalu menemui dua hal yang berbeda. Nah karena setiap hari kita pasti akan menemukan teman-teman atau orang-orang yang mungkin juga akan mempengaruhi kita. Apakah itu mempengaruhi kita ke arah yang baik atau mempengaruhi kita ke arah yang buruk. Makanya dalam firman Tuhan kita hari ini kita diingatkan untuk mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tidak tergoda akan pengaruh yang tidak baik, seperti teman kita yang satu ini. Waduh, sepertinya hari gelap nih. Sepertinya akan turun hujan. Tapi enggak Pedro enggak boleh malas. Pedro harus sekolah minggu ke gereja. Hai Pedro, kamu mau kemana? Aku mau sekolah minggu ke gereja nih. Yuk ikut sama aku. Aduh Pedro, hari kan sudah gelap. Sepertinya mau hujan nih. Udahlah, gak usah ke gereja absen aja dulu. Kan lebih enak di rumah nonton TV. Ada film kartun yang bagus loh hari ini. Aduh, gimana ya Poppy? Enggak Pedro mau ke gereja aja Hei Pedro, kalau hari gelap dan mau hujan kayak gini, anak-anak pasti pada malas bangun. Bawaannya pasti mau tidur aja di rumah. Udah deh, gak usah sok rajin lah Pedro. Enggak Poppy. Pedro tetap harus ke gereja sekolah minggu. Ya udah, Pedro pergi dulu ya. Hai Pedro, mau kemana tuh? Kok jalannya cepat sekali? Hai Riri, ikut Pedro ke gereja yuk. Aduh, gimana ya? Pedro, kebetulan nih Riri punya PR yang Riri kurang ngerti ngerjainnya. Bisa bantuin Riri nggak? Oh gitu ya. Ya udah, nanti selesai sekolah minggu Pedro mampir ke rumah Riri ya untuk bantu Riri kerjain PR-nya. Sekarang kita sekolah minggu dulu yuk. Aduh Pedro, nggak bisa sekarang ya kerjainnya. Enggak Riri, Pedro harus sekolah minggu dulu. Lagi pula sekolah minggunya kan enggak lama, paling sejaman aja. Nah habis itu kita kerjain PR-nya Riri. Oh gitu ya Pedro. Ya udah deh, sampai jumpa nanti aja ya. Riri mau pulang aja deh. Loh, Riri nggak ikutan sekolah minggu? Enggak Riri masih ngantuk. Dah. Kenapa mereka nggak mau sekolah minggu ya? Ya udahlah.
Pedro aja deh sendiri pergi ke gereja. Hai Pedro, wah kemana aja kamu? Udah lama kita nggak main sama-sama ya. Hei Oji, iya nih, aku memang lagi belajar di rumah. Kan aku bentar lagi ujian akhir. Lah, terus sekarang kamu kok bisa keluar rumah? Kenapa nggak belajar di rumah? Ah, kamu sombong ya Pedro. Bilang aja kamu nggak mau main lagi sama aku ya kan? Bukan gitu Oji. Aku memang lagi banyak belajar untuk persiapan ujian kelulusan. Ah, nggak percaya aku. Tapi ya udahlah. Kalau gitu sekarang aja kita mainnya. Kebetulan kan kamu lagi keluar rumah nih. Oke? Aduh, jangan sekarang dong mainnya ya, Oji. Karena sekarang aku mau sekolah minggu dulu ke gereja. Apa? Sekolah minggu? Mana ada sekolah hari Minggu? Pedro, jangan bohong lah. Aduh, aku nggak bohong loh Oji. Sekolah minggu itu bukan seperti sekolah biasa, tapi itu adalah sebutan untuk ibadah anak-anak di gereja. Masa kamu nggak tahu sih? Bukan nggak tahu sih, tapi ya pura-pura nggak tahu aja lah. Lagian ngapain sih sekolah minggu? Nggak enak tahu, membosankan. Enakan lagi main-main sepak bola di lapangan sama teman-teman yang lain. Lebih asik loh daripada duduk, berdiri, nyanyi-nyanyi. Entah apalah lagi tuh di gereja. Bosan. Ih, ibadah itu adalah perintah Tuhan loh Oji. Kita ibadah adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu setia menjaga dan memberkati kita. Ah, sok tahu kamu Pedro. Udah deh, lama-lama jadi malas aku deket-deket kamu. Udah seperti guru sekolah minggu kamu kulihat. Capek deh. Tapi Oji, aduh, sudahlah. Semoga suatu hari nanti teman-temanku sadar untuk memilih dan mengikuti jalan yang baik, yaitu jalan yang kehendak Tuhan. Pedro jalan lagi ya ke gereja. Wah, adik-adik sekolah minggu, ternyata menjadi anak Tuhan yang baik itu banyak sekali ya tantangannya. Inang pendeta, ada-ada saja godaannya. Nah, tapi adik-adik seperti teman kita tadi si Pedro ya, yang tidak mau tergoda oleh godaan teman-temannya yang tidak baik, dan tetap dia mau berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang baik. Nah, seperti itu juga lah adik-adik sekolah minggu semua yang beribadah di rumah, supaya adik-adik juga jangan mau tergoda ya oleh godaan-godaan atau pengaruh yang tidak baik. Misalnya seperti apa nih? Nah, misalnya nih, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah ya kan, mau belajar ya, sekarang masih belajar di rumah ya. Nah, pada saat mau belajar tiba-tiba ngantuk. Aduh, bawaannya nanti aja lah belajarnya. Lebih baik aku main game aja lah. Wah, itu godaan. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan mau tergoda ya. Atau mungkin di sekolah minggu cuci piring nih, atau disuruh mama tolong bantu mama ya untuk cuci piring di rumah ya. Nah, waktu mamanya ada, adik-adik sekolah minggu pegang piringnya satu. Waktu mamanya nggak ada, udahlah mama kan nggak lihat ya. Ngapain dicuci piringnya lagi? Udah nanti aja. Itu kan godaan juga ya. Tetapi adik-adik sekolah minggu tidak boleh tergoda. Atau mungkin godaan-godaan yang lainnya, misalnya adik-adik sekolah minggu mau tidur ya kan, harus berdoa dulu. Nah, tapi karena udahlah, karena aku sudah ngantuk sekali, lebih baik berdoanya besok aja deh. Terus besoknya gitu juga, besok aja deh berdoanya, karena udah ngantuk berat ya kan, langsung tidur. Nah,
itu juga adalah godaan yang adik-adik sekolah minggu harus bisa tidak tergoda, harus bisa menjaga diri supaya tidak tergoda. Makanya katanya di sini dalam firman Tuhan kita melalui Raja Salomo di Amsal 4 ini, ya, anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di rumah, jadilah menjadi anak yang bijak. Anak yang bijak itu dia tidak mau tergoda oleh yang tidak baik, tapi dia mau melakukan yang baik. Nah, karena itu supaya kita tetap mampu melakukan yang baik, rajinlah mendengar firman Tuhan. Karena di firman Tuhan ini kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat menjadi anak yang tidak mudah tergoda oleh jalan-jalan yang jahat, ya, tetapi tetap menjadi anak yang baik, karena itulah kesukaan Tuhan. Selamat hari Minggu dari sekolah minggu semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga sekarang ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berbuah, dan berakar bagi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.